Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Sebelum kita memahami dan mempelajari persamaan linear satu variabel, yang harus kita ketahui yang pertama, kita paham terlebih dahulu apa itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka dalam matematika, jika ada sebuah kalimat dalam matematika disajikan, ketika kita membaca kalimat tersebut, kemudian kita tidak tahu apakah kalimat itu ini benar apa salah faktanya. Jadi ada keraguan ketika kita melihat kalimat tersebut, kita tidak yakin apakah kalimat ini benar atau salah, itu disebut dengan kalimat terbuka. Jadi bisa kita ringkas bahwa kalimat terbuka itu adalah kalimat yang kita belum tahu benar atau salahnya. Apakah kalimat itu benar, apakah kalimat itu salah, kita belum tahu kebenaran dari kalimat tersebut atau salahnya dari kalimat tersebut. Kemudian kalimat terbuka ini memiliki ciri yang lain, yaitu adanya variabel. Variabel tersebut kalau di dalam ilmu aljabar merupakan pengganti bilangan atau angka yang belum kita ketahui. Jadi di kalimat terbuka tersebut adanya variabel. Jadi variabel ini adalah pengganti angka atau bilangan yang belum kita ketahui. Nah, dikasihlah istilah pengganti angka tersebut dengan huruf abjad, dimulai dari A, B, C, D, atau yang sering kita gunakan yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Jadi kita pakai huruf abjad dari A sampai Z sebagai variabel pengganti angka yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, kalimat tertutup. Nah, kalau kalimat tertutup ini berbeda dengan kalimat terbuka. Kalau kalimat tertutup ini ketika kita membaca kalimat dalam matematika tersebut, kita sudah tahu apakah kalimat tersebut ini benar kalimatnya, ini salah gitu. Bisa kita langsung tahu bahwa kalimat ini benar, ini salah gitu. Tanpa kita ragu-ragu, maka itu disebut dengan kalimat tertutup. Jadi ini sebuah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Sudah jelas nilai kebenarannya. Jadi kalau kita membaca sebuah kalimat di kalimat tertutup, kita sudah tahu apakah kalimat ini benar atau kalimat ini salah. Jadi kita bisa menilai nilai kebenarannya secara langsung. Nah, kalimat tertutup ini tidak adanya variabel. Tidak ada variabel di situ. Kenapa nggak ada variabel? Sebagai yang kita ketahui bahwa variabel itu kan pengganti sebuah angka atau bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, kalau kalimat tertutup ini karena sudah jelas nilai kebenarannya, maka tidak ada variabel di situ. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Tentukan kalimat ini apakah termasuk kalimat tertutup atau terbuka. Nah, yang pertama kalimatnya 4x sama dengan 25 dikurang 2. Yang kedua, x adalah bilangan ganjil.
bilangan prima dimulai dari angka 2. Yang keempat, 18 adalah bilangan ganjil. Kemudian yang kelima, 5x ditambah 10 lebih besar dari 15. Jadi ini ada 5 pernyataan di soal ini. Tentukan kalimat ini apakah termasuk kalimat tertutup atau terbuka. Jadi ada pernyataan matematika di 5 soal ini. Kita akan mencari tahu apakah ini termasuk kalimat tertutup atau terbuka. Kita mulai saja dari soal nomor 1. 4x sama dengan 25 dikurang 2. Nah ini berarti ini kalau kita lihat antara kalimat terbuka dan kalimat tertutup, maka yang lebih sesuai adalah bahwa pernyataan atau kalimat nomor 1 ini adalah termasuk dia kalimat terbuka karena adanya variabel di sini, variabel x. Jadi tadi kan ciri-ciri kalimat terbuka tersebut adanya variabel huruf abjad dari A sampai Z. Berarti karena di sini 4x sama dengan 25 dikurang 2, benar nggak sebuah bilangan yang bilangan x ini kan angka atau bilangan yang belum kita ketahui berapa angkanya. Angka berapakah jika dikalikan dengan 4 sama dengan 25 dikurang 2? Kan masih nebak-nebak, kita nggak yakin apakah ini tuh benar atau salahnya. Dan di sini juga ada variabel di sini, berarti ini termasuk kalimat terbuka. Kemudian soal nomor 2, x adalah bilangan ganjil. Yakin nggak variabel x ini adalah bilangan ganjil? Nggak tahu. X ini angkanya angka berapa? Kan kita nggak tahu. X ini kan pengganti sebuah angka. Cuman angka berapanya kan kita nggak tahu. Jadi kalimat ini rasanya belum bisa kita tahu apakah X ini benar bilangan ganjil, apakah X ini benar bilangan genap. Kan kita nggak yakin, kita nggak tahu. Berarti kalau ada keraguan-raguan di sini atau ketidakyakinan apakah kalimat ini benar atau salah, jadi ini juga termasuk kalimat terbuka. Kemudian yang ketiga, bilangan prima dimulai dari angka 2. Benar nggak bilangan prima dimulai dari angka 2? Benar, karena bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Berarti bilangan prima dimulai dari angka 2 ini benar. Karena ini sesuai fakta yang ada, bilangan prima dimulai dari angka 2, sehingga nomor 3 ini disebut dengan kalimat tertutup. Jadi ini disebut dengan kalimat tertutup karena sudah sesuai dengan faktanya bahwa bilangan prima dimulai dari angka 2. Ya, bisa kita tahu bahwa ini benar sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian nomor 4, 18 adalah bilangan ganjil. Benar nggak 18 bilangan ganjil? Salah, karena 18 ini merupakan bilangan genap. Nah, berarti di sini kan ketika kita membaca soal soal nomor 4 ini kita langsung tahu kan sesuai faktanya bahwa 18 ini adalah bilang genap, bukan bilangan ganjil. Kalau kita bisa tahu benar atau salahnya secara langsung, maka ini disebut dengan kalimat tertutup juga. Karena ciri-ciri dari kalimat tertutup, kita bisa tahu langsung bahwa ini kalimat ini benar atau salahnya dan tidak ada variabel di situ. Jadi ini disebut kalimat tertutup. Nomor 5, 5x ditambah 10 ini lebih besar ya. Lebih besar dari 15. Benar nggak 5x ditambah 10 lebih besar dari 15? Nggak tahu, kita nggak tahu apakah ini benar apa salahnya. Berarti ini juga termasuk kalimat terbuka. Karena juga ada variabel di situ, variabel x. Kemudian
Setelah kita mengetahui apa itu kalimat terbuka dan tertutup, sekarang kita pahami apa itu konsep persamaan linear satu variabel. Nah, konsep persamaan linear satu variabel yang harus kita ketahui bahwa ada kata sama dengan di situ. Jadi ada sebuah persamaan yang ada sama dengannya. Ini berarti ada sama dengannya. Kemudian linear ini secara artinya dan maknanya ini merupakan persamaan garis ya, garis lurus. Kemudian adanya satu variabel. Jadi jika di pernyataan atau di soal ada lebih variabel dari satu, misalnya ada X dan Y, berarti itu bukan satu variabel. Jadi untuk persamaan linear satu variabel hanya ada satu variabel saja. Ada kata sama dengan, kemudian hanya ada satu variabel saja. Dan variabel itu hanya boleh berpangkat satu. Nah, langsung saja supaya tidak bingung, Ibu tulis contohnya. Dari pernyataan berikut, manakah yang termasuk persamaan linear satu variabel? Yang pertama, A dikurang 8 sama dengan 10. B, Z berpangkat 2 ditambah 5 sama dengan 9. Ini yang nomor 2 ya maksudnya. Ini nomor 3. 4X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian yang nomor 4, 5Y dikurang 12 sama dengan 6Y ditambah 5. Yang kelima, 7B dikuadratkan ditambah B dikurang 8 sama dengan 0. Ini ada 5 soal. Dari pernyataan, manakah yang termasuk persamaan linear satu variabel? Jadi kata kuncinya untuk kita mengetahui yang manakah persamaan linear satu variabel, adanya sama dengan. Kemudian adanya variabel, tapi cuma ada satu variabel saja, tidak boleh ada dua variabel di situ. Kemudian variabelnya berpangkat 1. Jadi dari ciri-ciri ini kita lihat di soal nomor 1 apakah memenuhi bahwa nomor 1 ini apakah termasuk persamaan linear satu variabel atau bukan. Nomor 1, A dikurang 8 sama dengan 10. Apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel? Jawabannya kita lihat punya kata penghubung sama dengan, memenuhi. Kemudian variabelnya ada berapa? Di sini ada nggak variabel di nomor 1? Ada, variabelnya variabel A. Nah, ini variabelnya. Ada satu variabel nggak di situ? Iya, betul. Dari pernyataan nomor 1 hanya satu variabel dan pangkatnya juga 1. Berarti ini iya, termasuk persamaan linear satu variabel. Nomor 2, Z pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 9. Apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel? Punya sama dengan, tapi di sini Z-nya pangkat 2. Untuk variabel, persamaan linear satu variabel, variabelnya cuma 1 dan pangkatnya variabelnya juga 1. Kalau di sini Z-nya pangkat 2, berarti ini tidak memenuhi. Ini memang betul variabelnya cuma Z, tapi di sini yang menggagalkannya adalah pangkat 2-nya. Seharusnya pangkatnya juga 1, berarti ini tidak
termasuk persamaan linear satu variabel. Kemudian yang ketiga, 4x dikurang 5 sama dengan 0. Apakah di sini termasuk persamaan linear satu variabel? Iya, ada sama dengan, kemudian cuman ada satu variabel di sini, yaitu variabel x, dan pangkat variabelnya juga 1. Jadi kalau nggak ditulis pangkatnya berarti ini adalah pangkat 1. Berarti ini termasuk iya, persamaan linear satu variabel. Kemudian yang keempat, 5y dikurang 12 sama dengan 6y ditambah 5. Di sini ada kata sama dengan. Kemudian variabelnya ada berapa di sini? Variabelnya cuman ada 1, yaitu variabel y juga, cuman ditulis sebanyak 2 kali, nggak apa-apa, hitungannya tetap 1 saja karena sama-sama variabel y saja. Jadi dihitungnya cuman 1 kali. Berarti ini juga termasuk persamaan linear satu variabel karena y ini hanya dihitung 1 kali, kalau walaupun ditulis 2 kali. Karena y-nya ini juga berpangkat 1. Nomor 5, 7b pangkat 2 ditambah b dikurang 8 sama dengan 0. Apakah nomor 5 ini termasuk persamaan linear satu variabel? Jawabannya tidak, karena di sini ada variabelnya. Nah, ini terhitung 2 kali variabelnya. Karena antara b pangkat 2 dengan b itu adalah berbeda. Sehingga ini ada 2 variabel di sini, yang satu variabel b, yang kemudian ada variabel b pangkat 2. Berarti ini tidak memenuhi persamaan linear satu variabel. Kalau seandainya yang nomor 6-nya 10 dikurang 8y lebih besar dari 20. Kalau seperti ini bagaimana? Apakah termasuk persamaan linear satu variabel? Jawabannya tidak, karena di sini pertidaksamaan. Di sini yang menggagalkannya adalah dikatakan persamaan linear satu variabel adanya penghubung kata lebih besar. Berarti ini pertidaksamaan. Seharusnya hanya ada kata sama dengan. Berarti ini tidak juga. Sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.